Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi habbaba ilainal iman. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mengeratkan hati kita sehingga kita bisa salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan tidak hanya dengan jamaah as-salam saja, tapi dengan saudara kita yang ada di Palestina. Lebih dari 1.900.000 orang tak mampu duduk beribadah dengan tenang karena tak ada penghalang. Hancur lebur rumahnya. 5.000 anak-anak kehilangan ayah dan ibunya. Bukan diceritakan oleh pamannya, bukan diceritakan oleh tetangganya, tapi mendapati ayah ibunya wafat, menetes darahnya di baju yang dikenakannya. Lebih dari 15.000 jiwa gugur syahid di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan pagi ini Rasul pernah berpesan, fa'tu sallu fi, datangilah Masjidil Aqsa, tengoklah Baitul Maqdis, fatusallu fi, dan sholatlah di dalamnya. Tapi perang ya Rasul, tapi tidak aman ya Rasul, tapi tidak ada akses untuk masuk ya Rasul. Bagaimana bisa datang dan sholat di dalamnya? Maka Rasul berpesan dengan kita, fab'as bizaitin yusraju qanadili, teruslah kirimkan minyak agar lampu-lampu di Baitul Maqdis tetap bisa menyinari Masjidil Aqsa. Yang sudah berdonasi alhamdulillah, yang tak mampu berdonasi teruslah berharap pada Allah Subhanahu wa taala. Yang mampu berdoa, berdoalah kepada saudara kita agar Allah segera wujudkan kemenangan untuk Palestina. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada baginda kita, junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua menjadi umatnya yang istiqomah terus dalam hidayah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ayahanda bunda, pagi ini suasana sholat subuh kita seperti di puncak, nyaman, adem, karena sebagian tempat diguyur hujan dan cuacanya menggoda iman. Kalau sudah sholat subuh berjamaah seperti ini, yang enak ngebungkel atau duduk di teras, di depannya ada kopi pahit, ditemani sama sukun rebus, panas-panas, diaurin kelapa di atas sukun rebus, punya murai gacor, dan di kantongnya ada 10 juta. Itu sebetulnya yang paling nikmat. Tapi karena kita umat Rasul, tadi sudah disampaikan oleh DKM kita,
Ustaz Intaharjo, bahwa kita lanjutkan sholat subuh kita dengan kajian subuh. Sungguh kajian subuh ini adalah pekerjaan yang sangat dicintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab kajian subuh terkait dengan waktu subuh. Bicara subuh, Rasul sudah jamin jauh hari. Rasul sampaikan, Allahumma barik ummati fi bukuriha. Ya Allah, barik, berkahilah mereka. Siapa dia? Ummati, umatku. Kapan diberkahinya? Fi bukuriha, di waktu pagi harinya. Ini artinya sholat subuh kita dan kajian subuh kita kali ini adalah kajian yang didoakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hingga akhir zaman. Maka urusan bangun subuh ini bukan perkara mudah. Mustahil kita ada di Masjid As-Salam, mustahil kita bisa berjamaah dengan tenang, kecuali ada campur tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Al-Imam Al-Munawi dalam kitabnya Al-Jami' As-Saghir menyebutkan kalau kita bangun tidur itu harus ada kewajiban yang harus kita tuntaskan. Apa itu? Al-jawarih. Apa itu jawarih? Kewajiban organ tubuh. Bagaimana caranya? Begitu kita melek dari tidur kita, apa yang kita ucapkan? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagimu ya Allah. Terima kasih ya Allah. Ahyana, yang telah menghidupkan kembali. Ba'da, setelah, amatana, dimatikan. Jadi kita sudah mati, sudah wafat, tapi Allah kembali hidupkan. Wa ilaihin nusyur, sehingga kami mampu bertebaran menyambut panggilanmu ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka terima kasih kepada BKM Masjid As-Salam, kepada Yayasan As-Salam. Nabi sampaikan, ajarkan kepada kita, man ahsana ilaikum fakafi'u. Kalau ada orang berbuat baik kepada kita, maka balaslah kebaikan itu. Bagaimana caranya? Rasul sampaikan, fakul jazakumullahu khairan ahsanal jaza. Kalau ada orangnya, katakan terima kasih banyak. Fa'ilan tajidu, kalau enggak ketemu orangnya, enggak tahu siapa yang baik sama kita, fad'ullah, maka doakanlah untuknya. Maka mudah-mudahan BKM Masjid As-Salam beserta jajaran dan pengurusnya yang setiap harinya memikirkan keberlangsungan aktivitas prosesi ibadah di Masjid As-Salam ini, dananya, sumber masukannya, donaturnya, kegiatannya, memakmurkan jamaahnya, baik bapak-bapak maupun ibu-ibu, agar tenang beribadah di Masjid As-Salam. Mudah-mudahan beliau-beliau dijadikan usahanya ini bukan hanya kewajiban, tapi bernilai amal soleh.
yang akan memberatkan timbangan yang baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Maka ayahanda bunda, duduk bersimpuhnya kita pagi hari ini di Masjid As-Salam karena Allah yang sudah memasukkan nama kita ke dalam bagian orang-orang yang Allah pilih, khiyarun min khiyarin, pilihan Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak kalau kita keluar pagi itu, ada yang di pinggir jalan sedang cekakak cekikikan. Dia tidak sakit, sehat. Dia bukan lagi sibuk, punya waktu luang, tapi tidak digiring ibadah dengan hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbeda dengan tetangga kita, rumah sakit Sari Asi, rumah sakit Medika Lestari, rumah sakit Bakti Asi, rumah sakit Teguh, dulu Aminah, sekarang Teguh, rumah sakit Kartini, rumah sakit Medika, mohon maaf, rata-rata di dalamnya kurang sehat, tapi punya waktu luang. Tadi di jalan sehat iya, waktu luang nggak punya, sibuk dengan obrolannya. Ini sebaliknya, waktu luangnya banyak, sehatnya tidak. Kita alhamdulillah diberkahi iman, hidayah, punya waktu luang, dan dalam keimanan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka inilah yang namanya keberkahan. Apal tadi masih doanya? Allahumma barik ummati fi bukuriha. Ya Allah, barik, berkahi ummati, umat-umatku, fi bukuriha, di pagi harinya. Maka ulama bersepakat yang namanya berkah itu ziyadatun alal khair. Ziyadah itu bertambah, khair itu adalah kebaikan. Bertambah kebaikan-kebaikan. Sepanjang puncak Cilember sampai Joglo itu hujan. Tapi kan kita bisa minta sama Allah, ya Allah, biarkan hujan di tempat lain, tapi tidak pada roda yang sedang berjalan menuju panggilanmu. Yang lain hujan, kita bukan nggak kehujanan, tetap kegerimisan, tapi nggak lepek, nggak basah kuyup. Alhamdulillah pakai motor 3 jam nyampe dari Cilember ke sini. Ini artinya bahwa kita minta kebaikan, maka Allah bukakan keberkahan. Sebab nanti pada saatnya Rasul kabarkan, yang tadi Rasul doakan Allahumma barik ummati fi bukuriha, nanti saatnya itu akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak ada lagi keberkahan. Rasul sampaikan sayati zaman, nanti akan datang masa, situasi, keadaan yang taqumus sa'atu hatta yataqarrabaz zaman. Kita hidup, tidur, bangun, sholat subuh ke Masjid As-Salam, tapi yataqarrabaz zaman, waktu itu terasa berdekatan. Artinya
Bahwa nanti Rasul sampaikan kalau sekarang Allah berikan kita hidayah, Allah bimbing kita, Allah jalankan kita, Allah dorong kita, Allah ayu derap langkah kita menuju Masjid As-Salam ini karena Allah dan Rasulnya telah mendoakan kita dan doa Rasul dikabulkan Allah, diberkahi. Coba dah ingat-ingat semalam, kaki mana yang berasa? Yang asam urat tuh, yang baal. Ingat-ingat semalam kanan apa kiri yang berasa? Toh sekarang alhamdulillah bisa duduk di Masjid As-Salam. Ingat-ingat tadi malam tangan kanan atau tangan kiri yang gak bisa ditekuk, gini aja. Toh sekarang bisa subhanallah, 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 alhamdulillah, alhamdulillah, astagfirullah, astagfirullah. Diingat-ingat punggung yang mana yang semalam itu terasa berat, kanan apa kiri. Diingat-ingat juga pinggang yang mana yang terasa sakit tadi malam. Tapi sekarang Allah izinkan kita salat subuh berjamaah, itu keberkahan. Tapi nanti Allah angkat keberkahan, Allah hilangkan keberkahan dengan cara apa? Yataqarrabaz zaman. Kita hidup dalam waktu yang berdekatan. Bagaimana waktu berdekatan? Wa takuna sanatu kasyahri wal jum'ati kal jumu'ati wal jumu'ati kasaati. Hidup sanatika syahri, hidup setahun kayak sebulan. Wa takuna sanatu, hidup yang sebulan itu tadi kan setahun kayak sebulan. Hidup sebulan, watakuna syahru kal jum'ati, hidup sebulan seperti hidup sepekan. Ingat, sering kalau hari Jumat kita didengarkan ayat idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah, apa jum'ah? Coba dah diingat-ingat, jumu'ati atau jum'ati. Jumu'ati ya. Berarti kalau harinya itu kan perintah sholat Jumat. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, yang lagi pada dagang, lagi pada ngojek, lagi pada ngobyek, lagi pada kongko, lagi pada ngopi. Idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati, kalau sudah datang Allah memanggil kita untuk melakukan jumu'ah, berarti sholat Jumat. Paginya masih boleh dagang, paginya masih boleh ngobyek, paginya masih boleh ngojek. Tapi kalau sudah ada panggilan itu langsung fas'au, segera tinggalkan. Artinya boleh dulu, begitu datang panggilan baru nggak boleh transaksi. Transaksi paginya sah, tapi begitu datang panggilan Allah jadi transaksi yang batil. Karena Allah perintahkan untuk pas'au ila dzikrillah. Nanti kalau udah selesai fantasyiru fil ardh, silakan dah bertebaran, ngobyek lagi, ke rumah mertua lagi, ngobrol sama besan lagi. Ini artinya bahwa hidup sebulan kal jum'ah, Jumat berarti pekan. Hidup sebulan seperti seminggu sepekan. Wa takunal jum'ati kal jumu'ati, hidup sepekan
hidup 1 minggu itu seperti hidup Jumu'ah 1 hari. Watakunal jumu'ati kasaati, dan hidup 1 hari itu kayak jerami yang dikumpulkan segitu banyaknya, menggunung dia, tapi begitu dibakar habis. Hidup sehari terasa 1 jam. Nanti nih kita pulang sholat subuh ke rumah, ada cucu main, Pak RT main, belum lama tiba-tiba Allahu Akbar, ngomel-ngomel tuh, dah udah azan aja, dah udah zuhur aja, belum juga ngapa-ngapain. Sholat tuh makan, ya, baru mau ngopi tiba-tiba Allahu Akbar udah asar baik, kopi belum diminum. Terasa cepat waktu berdekatan. Nah, ketika waktu itu berdekatan inilah kata Rasul, yurfa'ul barokah, Allah hilangkan keberkahan. Maka timbul pertanyaan di bawah, apakah waktu yang dulu zaman Rasulullah itu sama dengan zaman kita sekarang? Apakah dulu saat Rasul ada 1 tahun zaman Rasul sama dengan 1 tahun sekarang? Apakah dulu ketika ada civil society, ada masyarakat madani, wujud peradaban Madinah yang disebut dengan Babul Ilmi atau Madinatul Ilmi, bahkan Rasul menyebutkan ana Madinatul Ilmi wa aliyun babuha, nih aku ciptakan konsepsi civil society, konsep bagaimana masyarakat yang bermadinah, ketenangan dan penuh dengan keadaban. Wa aliyun babuha, ni Ali paling pinter, dia pintunya. Artinya, apakah sama setahun dulu dengan sekarang? Apakah sama sebulan dulu dengan sebulan sekarang? Maka dijawab oleh Imam Nawawi dalam kitab Al-Minhaj, Syarah Ibnul Hajjaj, dari penjelasan Imam Muslim yang menuliskan Sahih Muslimnya, bahwa jelas tidak ada perbedaan sama 1 tahun yang dulu dengan tahun sekarang. Coba kenapa terkesan berdekatan? Diangkat keberkahan. Dulu tidak ada handphone, asal ada lampu terang pasti ada orang ngaji. Dulu tahun 80-an maghrib udah nggak ada yang keluar. Sekalipun maghrib ke isya keluar, asal ada lampu, yang ada orang baca yasinan, orang marhabanan. Yang ada yang hidup ya surau, ya musolah, ya masjid. Sekarang udah terang semua, tetap aja masjidnya sepi. Padahal jalannya gampang, mudah. Dulu sedikit-sedikit habis salat subuh, ini masih dipraktekkan sama ibu-ibu biasanya. Ibu-ibu kalau habis salat subuh, ya nanti salat 2 rakaat, dapat pahala haji dan umroh sempurna, pulang ke rumah tangannya nggak berhenti-berhenti, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Sampai nanti kira-kira jam 7:30-8 ya, dia salat duha, astagfirullah, astagfirullah. Tengah 9 dia hajat, astagfirullah. Dia tanya anaknya, Kak, bapak mana? Belum kelihatan, astagfirullah. Nanti jam 9:30 ditanya lagi, Kak, bapak mana? Nggak ada. Emang apa sih mama nanya mulu?
Lah udah jam setengah 9 ini, kita belum sarapan. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Nanti jam setengah 11 nanya lagi, Kak udah ada bapak belum? Mama ngapain sih nanyain bapak mulu? Udah setengah 11. Mama mau nyuci, nggak punya sabun. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Ntar setengah 12, Kak, bapak mana? Nggak ada, Mak. Kemana sih bapak? Mana tahu lagi bapak, mama nanyain mulu. Ya, emang apa sih? Udah setengah 12. Mama nggak punya nasi. Mau masak nasi nggak punya beras. Mau goreng tempe nggak punya minyak. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ajan zuhur ditanya, bapak mana? Belum ada. Apa kata ibunya? Ya, bapak lu mampus aja dah bapak lu. Jadi bapaknya disumpahin mampus. Tapi mulutnya astagfirullah, 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 astagfirullah. Tuh tetap ada keberkahan. Sekarang habis salat subuh ntar lihat WhatsApp. Begini sampai setengah jam tawa-tawa. Baca WhatsApp doang sampai setengah jam. Coba kata Nabi, nggak usah baca Al-Baqarah, nggak usah baca Ali Imran, nggak usah baca Al-Waqiah, nggak usah baca Ar-Rahman, cukup baca Al-Ikhlas. Karat diulang berapa kali? 3 kali diulang. Kahatmuhu min khatmil Quran, sama pahalanya dengan hataman Quran. Coba dah megang, kira-kira kalau udah megang HP berapa lama kira-kira ini? Ya, sampai ditegesin, ya, sampai dibawa tidur, sampai lupa bininya. Bangun tidur bukan nyari bininya, nyari HP. HP mana HP? Bininya mah nggak dirayain, istrinya nggak dilihat, mau hidup mau mati kali ada napasnya. Ada napasnya nggak? Ya kan? Enggak, HP yang dicari. Coba bayangin Pak, kalau udah ini kemudian menguasai kita, karena teknologi sebetulnya itu memberikan efek positif dan negatif. Tapi kalau kemudian negatifnya lebih banyak, maka hilang keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ayahanda bunda, di Irak itu ada orang soleh. Sebagian kutab referensi menyebutkan fa'annahul wali, ini wali besar. Ada 2 kitab yang sering kita baca, Irsyadul Ibad punyanya Syekh Muhammad Zainuddin Al-Malibari, dengan kitab Nasaihul Ibad. Nasaih berarti pesan-pesan ibad kepada hamba Allah, ditulis oleh Imam Mekah Haramain, tapi orang Banten. Ada mufti besar yang kemarin datang ke Istiqlal, namanya Profesor Dr. Ali Jum'ah, mufti Mesir, orang yang memberikan fatwa kepada negeri Mesir. Itu beliau sampaikan, fahada syaihi wa syaihi, ini orang itu guru saya belajar banyak sama beliau. Apa yang saya pikirkan, fatwa yang saya keluarkan itu banyak terinspirasi oleh beliau. Ditunjuk 2 kitab, 1 kitab Hidayatuz Zain, pengarangnya sama. Yang kedua kitab Nasaihul Ibad, pengarangnya sama. Siapa beliau? Al-Alim Muhammad bin Umar Tanara Al-Bantani Al-Jawi Al-Indonesi. Orang Tanara, orang Banten, orang Indonesia, Imam Nawawi. Sering tuh di kitabnya menyebutkan imam besar ini, menyebutkan orang soleh ini. Siapa namanya? Ibrahim bin Adham. Siapa Pak? Ibrahim bin Adham. Siapa Bu?
Ibrahim bin Adham. Seringkali orang itu berguru. Dulu waktu saya kecil, Joglo ini masih banyak kebun di sini. Basoka juga belum ada orang. Ya, perapatan Joglo juga itu masih galengan. Tahu apa galengan? Tempat nyari ikan cupang. Jadi perapatan Joglo itu yang sekarang jadi botanikal, dulunya itu lobak yang buat ngelalap yang pedas-pedas. Dulu kalau kita lihat ya bahwa perkembangan yang ada yang bisa kita lihat dari keberkahan ini, bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu digambarkan juga oleh Ibrahim bin Adham, nanti akan lebih banyak komunitas, orang bertambah, maka Allah wafatkan. Jadi ada yang datang, ada yang pergi, ada yang lahir, ada yang pulang. Makanya orang kelihatan makin banyak, tapi Allah ciptakan kematian. Coba nih kita pikirin, kalau seandainya nggak ada kematian, nggak ada yang mati nih. Ini Masjid As-Salam sampai keluar-luar, penuh. Nggak ada yang belonjor kakinya, nyender, nggak ada. Begini semua, penuh. Kenapa? Nggak ada yang mati, hidup semua. Tapi ketika banyak orang itulah nanti ada yang dapat berkah, ada yang tidak. Ada yang kemudian diberkahi Allah, ada yang tidak. Ada yang pergi pagi, pulang malam, berangkat gelap, pulang gelap. Gajinya aja itu 17 juta. Tunjangannya 90 juta. Masih kurang aja kurang. Tapi ada aki-aki, ya emang dia mah dagang seada-adanya. Tapi alhamdulillah anaknya ada yang S1, S2, cucu udah 6. Berkah kelihatannya. Dulu nggak kayak sekarang, makanan apa aja ada. Ya. Dulu cuma satu doang kalau pagi, nasi sepiring sama daun mengkudu sebakul. Yang makan 10 orang, suami istri anaknya 8. Nasinya cuma sepiring, tapi daun mengkudunya sebaskom, sebakul. Jadi bukan makan nasi, makan daun mengkudu itu. Tapi anaknya 8 makan semua. Itu berarti berkah. Sekarang emaknya masak, anaknya GoFood, masakan emaknya nggak dimakan, hilang keberkahan. Maka satu ketika ini murid-muridnya Ibrahim bin Adham nanya, bagaimana kalau kemudian doa Nabi ini terus sampai kepada kita? Allahumma barik ummati fi bukuriha, terus kita diberkahi Allah. Bagaimana doa itu terus dan kita mendapatkan keberkahan? Tuh muridnya dibawa ke belakang. Ayo ke belakang. Ditunjukin 2 ciptaan Allah. Yang satu namanya kambing, yang satu namanya dog-dog, dogi. Apa tuh Bu? Apa Pak? Hah? Iya, ngomong anjingnya jangan ke saya dong. Ya anjing ke saya gitu. Artinya ada kambing, ada anjing. Ini Ibrahim bin Adham tunjukin sufu. Lihat nih 2. Ada kambing, ada anjing. Ditanya muridnya, mana yang lebih mulia antara anjing dengan kambing? Mana nasabnya yang paling bagus antara kambing dengan anjing? Kira-kira nasabnya yang paling bagus, bagusan kambing apa bagusan anjing? Ini kira-kira Bu,
Apa Bu? Iya. Ada kambing, ada anjing. Ibu-ibu, bapak-bapak? Kucing. Kambing apa anjing? Ya, anjing. Kenapa anjing? Ditanya sama Ibrahim Adam, kenapa anjing? Muridnya bilang, karena anjing secara nasab itu kakeknya ada yang masuk surga. Siapa namanya? Genesio. Tuh anjing ada namanya Genesio. Ngapa dia masuk surga? Karena dia tertarik dengan Maximilian. Maximilian ini penasehat kerajaan Romawi kuno. Jadi rajanya itu yang nasehatin dia, tapi rajanya mau semua Romawi itu nyembahnya kepada rajanya. Cuma Maximilian yang gak mau. Kata Maximilian, ini alam semesta pasti ada penciptanya. Maka kalau mau nyembah sama yang punya alam semesta, bukan kepada Romawi kuno. Ini anjing tahu kalau Maximilian ini itu sering pergi ke Gunung Rogib, satu gunung yang ada di Aman. Aman itu Yordan. Nanti ibu-ibu kalau umroh ditawarin, mau nggak sekalian plus Aman Yordan? Nggak apa-apa. Kota terbersih sekarang diantaranya adalah Aman, bersih, nggak ada sampah. Coba jalan di sana, nggak ada kita ngelihat sampah itu. Dan disitulah Maximilian kemudian memuja dan memuji Allah. Dilihat sama Genesio, dia senang. Allah wafatkan 300 tahun. Yang kita kenal namanya Ashabul Kahfi. Anjingnya ikut tidur nggak Bu? Ikut nggak Pak? Ikut 300 tahun. Dibangunin sama Allah, Maximilian bangun. Anjingnya bangun juga nggak? Bangun, ngikut ke pasar itu, ke pasar Kembangan. Kan beli makanan, pas dilihat kok duitnya kuno, 300 tahun yang lalu. Akhirnya rame, kemudian Allah wafatkan kembali. Menurut Abul Fida Ismail Ibnu Katsir dalam kitabnya Tafsir Quranil Azim atau Tafsir Ibnu Katsir, itu nanti Genesio itu akan dibangkitkan Allah bersama Maximilian, menjadi bagian dari mukjizat Allah. Maka kata muridnya, yang paling bagus, yang paling mulia itu nasabnya nasab anjing. Kenapa? Karena kakeknya di surga nanti itu. Maka nanti bapak-bapak kalau keluar dari Masjid As-Salam ketemu anjing, maaf, jangan diambil batu. Itu anjing bakal ngomong, saya ini turunan anjing soleh, bukan anjing sembarangan. Situ keturunannya, kakeknya di surga apa enggak? Begitu. Kita bingung jawabnya. Ini satu, bahwa secara fakta sejarah anjing itu diantaranya dijamin masuk surga. Literasi kita begitu banyak yang menunjukkan bahwa ada surga. Berbanding terbalik misalnya kambing, ketika Nabi Ismail mau disembeli, perintah Allah kepada Nabi Ibrahim, suruh ngapain Pak? Nyembeli ya. Diganti apa? Fafadainahu bidibhin azim. Allah ganti persembelihan itu dengan apa? Dengan domba, kambing dari surga dikeluarkan ke bumi untuk tamsil, untuk permisalan. Ini satu. Yang kedua, anjing dengan kambing itu kalau misalnya dia belajar, dia ikut kajian, dia ikut pengajian, kira-kira itu lebih manfaat mana, anjing apa kambing? Anjing. Ibu-ibu bapak-bapak nanti boleh jalan ke TB Simatupang,
ada sekolah itu dua bersebelahan, satu Cikal, yang kedua Hekskop. Dua-duanya itu kita diminta khotib Jumat. Cuman satu Ustaz, nggak boleh bahasa Indonesia. Bahasanya apaan? Inggris sama Perancis. Inggris mah bisa, yes no mah bisa. Man kalau Perancis bagaimana? Ustadz belajar, anjing aja belajar, katanya begitu. Lah dari mana anjing belajar? Ustadz kurang piknik. Di mana saya bisa lihat anjing belajar? No, di sebelah. Keluar dari Hekskop itu ada Andara, pinggir tol. Kalau di Hekskop sama Cikal, mobil masuk, orang turun kalau pagi. Mobil masuk, orang turun. Kalau sore, mobil masuk, orang naik. Mobil masuk, orang naik. Kalau di Andara, mobil masuk, anjing turun. Ntar sore, mobil masuk, anjing naik. Ternyata itu sekolahan anjing. Yang bikin saya kaget, uang pangkalnya 75 juta. Lah, sekolahan anjing uang pangkal 75 juta. Itu kalau 75 juta sekolah di tempat saya, no. Di Joglo belokan pojokan Babul Minan. Itu bisa 7 keturunan. 75 juta. Itu ada gurunya. Ada ustadznya anjing. Kan guru ustadz. Ya, Al-Mukarram. Maaf, ustadznya anjing pakai jas. Pakai rompi. Keren dah, sepatunya jenggel. Ini saya tanya Al-Mukarram, ustadznya anjing, kan gurunya, kan ustadz guru berarti ya, ustadznya anjing. Bagaimana cara kita tahu dia itu lebih bagus, lebih keren ilmunya? Bapak mau lihat apa? Burung mau, burung. Nah itu burung tunjuk, lihat mata bapak, tatap mata anjing yang 3 ini. Terus kalau salah satunya ada yang bilang, oh itu artinya siap bos. Itu kalau kita bilang sep, itu dikejar itu burung sampai dapat. Itu Pak, kalau kita ke NTB lihat Mandalika, itu sebelahnya banyak rusa. Coba Bapak nangkap rusa bisa apa enggak? Kuda liar, kan ada tuh susu kuda liar, susah nangkepnya. Itu nangkapnya kudu apa? Dengan anjing pemburu. Kalau kita buka Al-Maidah, ini kadang-kadang kita surat Al-Maidah yang tahu cuman ayat 51 doangan. Apalagi mau pemilu begini, ayat 51 mulai yang dibaca. Padahal Al-Maidah itu ada ayat 3. Di ayat ketiga Allah sampaikan, hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillah. Tuh Kebayoran, tuh Celedug, kalau beli ayam lihat-lihat, ada orang motong ayam pakai kuku. Boleh nggak motong ayam pakai kuku, Bu? Boleh nggak Pak? Nggak boleh, karena dia organ tubuh manusia ciptaan Allah. Boleh cuma satu, pakai sesuatu yang tajam, pakai pisau, pakai bambu, pakai apa lagi? Ranjang kita asah jadi pisau boleh. Tapi kalau kuku kemudian taringnya gajah tuh kita asah nggak boleh, karena bagian organ tubuh. Nah ini Al-Maidah ayat 3 itu diharamkan Allah yang begitu. Tapi kalau itu berilmu, ada tekniknya, diajarkan kepada anjing, kata Imam Syafi'i, cukup ditepuk punggungnya, bismillahirrahmanirrahim. Dimakan itu burung, mati itu burung. Menurut Al-Maidah ayat 4, nanti boleh dibuka. Kalau anjing-anjing yang nggak sekolah itu berbeda sama anjing yang sekolah. Anjing yang nggak pernah ngaji, nggak pernah ikut kajian, beda sama anjing yang ikut ngaji, ikut kajian. Ada pelatihannya dia. Di dalam Al-Maidah ayat 4
anjing yang tidak berilmu disebut kalbun. Yang berilmu disebut mukallibina, terlatih. Nah kalau yang terlatih ini makan burung, makan rusa, coba perhatiin, dia tidak berani mengunyah, dia hanya mematikan, sep, dan dia udah belajar babul amanah, bab terkait amanah, itu dibuka tuh Riyadus Shalihin, ada bab amanah diajarin, kalau udah dia gigit nggak boleh makan, nanti makan ada jatahnya. Nah beda kalau anjing-anjing yang nggak sekolah, begitu gigit cobain sama dia, cobain kata dia. Nah kalau udah dicobain itu haram karena termakan. Kalau anjing yang terlatih tep digigit mati dilepas. Maka kemudian menurut Imam Syafi'i dikuatkan oleh Imam Hanafi, Maliki dan Hambali, anjing ini yang terlatih mukallibin itu merubah hukum Allah. Tadi motong pakai kuku nggak boleh, motong pakai tulang nggak boleh. Giginya anjing sama nggak sama tulang? Sama nggak Pak? Bu? Sama. Asalnya nggak boleh. Tapi kalau dia mukallibin, terlatih, jadi boleh. Kenapa? Begitu dia mau berangkat, Bismillahirrahmanirrahim. Wah, baca Bismillah dulu, baru tep. Ini artinya bahwa anjing saja yang berilmu itu luar biasa merubah hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga Bu, Pak, jogrogan anjing, penampilan anjing sama kambing enakan mana dilihatnya? Lebih keren mana kira-kira? Kira-kira anjing apa kambing? Ini nggak ada orang kayaknya. Penampilannya lebih keren anjing apa anjing, Pak? Apa kambing? Anjing dari mana taunya? Anjing. Ntar kalau cucu berangkat pulang kampung, naik pesawat ke bandara, perhatiin. Di bandara itu ada anjing K19. Harganya 2,5 miliar. Anjing 2 miliar. K19 itu ada mereknya. Dia punya ID card di sini. K19. Di bandara itu. Coba lihat. Satpamnya kurus, security-nya kurus. Begitu dia megang K19 yang 2 miliar, jadi keren. Wow, begini. Orang takut. Tapi kalau ada brimob, badannya gede, suspek, yang dipegang kambing, kira-kira bagaimana? Kita bilang, stres ini orang. Udah keren badannya sterek, tapi yang dipegang kambing di bandara. PA. Tapi kalau anjing K19 keren 2 miliar. Tapi kata Ibrahim bin Adam kepada muridnya, yang begini anjing lebih tinggi derajatnya, ilmunya lebih bermanfaat, kemudian jogrogannya, tampilannya lebih disenangin, dia akan kalah dengan keberkahan. Bagaimana keberkahannya? Ditanya sama muridnya. Lihat ketika anjing sama kambing ini lahiran. Itu kalau ada perempuan, ya ibunya itu lahir, kira-kira lahir tuh banyakan anak anjing apa anak kambing? Kira-kira Pak? Anjing. Kalau kambing beranak berapa orang? Berapa anak? 1. Paling banyak juga 2. Betul. Saya punya teman di Indramayu itu nitip 2, laki-laki sama perempuan tuh, itu kalau beranak 1, 2, nggak pernah 3. Sebab kalau ada kambing beranak 3, ntar cepet-cepet zuhur, azan langsung sholat, takutnya kiamat udah deket. Karena biasanya kambing cuma 2, anjing banyak. Tapi ini subuh-subuh begini, pagi begini, ibu-ibu jalan dah tuh ke pasar Kembangan, pasar Petukangan, itu banyak yang nyari, Bang, daging kambing sebelah mana ya? Sana Bu. Nggak pernah tuh di pasar, Bang, daging anjing sebelah mana? Nggak ada. Terus di Petukangan ada jagal steam. Itu dari jam 3 motor antri. Lagi dipotong-potongin tuh. Jam 3 mulainya sebelum subuh. Berkah.
Artinya yang paling banyak mati anjing apa kambing? Kambing yang paling banyak mati. Tapi yang banyak lahir adalah anjing. Tapi lihat dalam keadaan kehidupan kita, lebih banyak ketemu anjing apa kambing? Kambing. Maulid kambing, ada kebuli. Orang lahir akekahan kambing lagi. Orang kemudian walimatul urus, ya pernikahan kambing lagi. Ntar nih malam-malam biasanya Madura. Ya, alhamdulillah. Madura dagangnya apa? Daging kambing. Terakhir Bu, Bapak Ibu saya tutup. Ya, kenapa berkah ditutup oleh Ibrahim bin Adam? Kambing itu kalau sudah maghrib dia nungguin isya. Begitu isya dia tidur. Nanti indah sulusai lail, waktu sahur, wabil asharihum yastaghfirun, dia tuh kemudian bangun. Ini saya survei sampai ke tukang kambing, sampai orang yang ngebiri itu motong, maaf, kemaluan kambing. Itu nama ada Haji Abdul Rauf dulu, itu tinggal di dekat Masjid Khairul Huda. Itu kerjaannya ngebiri kambing. Bener, kalau kambing kalau udah isya itu tidur, bangun-bangun ntar jam 3. Beda sama anjing. Anjing habis isya keliaran aja. Jam 10, jam 11 ada yang lagi minum, ada yang lagi ngopi, ada yang lagi banting kartu. Jam 1, jam 2 enggak ngantuk, seger ngelihat bola. Tapi kalau udah jam 3:30, jam 4 matanya habis isya seger, jam 11 enggak ngantuk, jam 2, jam 3 makin terang matanya. Tapi kalau udah jam 3 mau jam 4 matanya nggak kuat melek. Yang begitu periksa ke dokter, jangan-jangan gennya anjing. Artinya yang bikin berkah apa? Kambing itu meskipun ketemu janda dia nggak bakal datengin, cuma dilihat doang, oh di sana kandangnya, nggak dikerjain malam itu, nggak, besoknya baru dia datang karena udah isya. Artinya ayo, kambing itu isya tidur, bangun jam 3, maka keberkahan ada di mana? Doa Rasul, Allahumma barik ummati fi bukuriha. Mudah-mudahan Allah berikan kita kesempatan untuk bisa istirahat setelah isya. Setelah itu kita bangun indal ashar, waktu-waktu yang mustajabah, ketika Rasulullah itu dilahirkan oleh Sayyidatina Aminah, itu adalah sebelum subuh. Ini mudah-mudahan keberkahan yang Allah tunjukkan lewat berbagai literasi mendorong kita untuk kemudian juga diberikan keberkahan sehingga kita bisa istiqomah salat subuh berjamaah, istiqomah bangun sebelum subuh, dan mudah-mudahan kita bisa berakhir dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim, lakal hamdu ya karim ya maulana ya ma'bud. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ja'al jam'ana hadha ya Allah jama'an marhuma wa min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wala alaina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, berkahilah kajian subuh kami. Ya Allah, jadikanlah kajian subuh kami ini sesuatu yang bermanfaat ya Allah. Jadikanlah yang maksum, kau gugurkan dosa dan kesalahan kami ya Allah. Jangan kau jadikan yang mahrum, sia-sia di hadapanmu ya Allah ya rabbal alamin. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah, kami memohon kepadamu, tutuplah segala amal kami, hidup kami, wafatnya kami dengan husnul khatimahmu ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ansuril mujahidina wa ikhwanana fi Filistin. Ya Allah, tolonglah, berikanlah bantuan ya Allah, kuatkanlah saudara kami yang ada di Palestina ya Allah. Wansurhum nasran mubina, berikanlah pertolongan yang nyata ya Allah
agar diberikan keinginan untuk kemerdekaannya ya Allah ya Rabbal Alamin. Wansurhum nasran aziza, berikanlah kemuliaan kepada mereka-mereka yang syahid dan berjuang di jalan-Mu ya Allah ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa tawaffana mal abrar ya aziz ya ghaffar walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf segala kurangan. Usikum manasibitakallah faqad fazal muttaqun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.